Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes SKB bidan di tes CPNS. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah, ini ada soal baru lagi, ada kasus baru lagi, yaitu Nyonya N umur 21 tahun, datang ke BPS Nyonya D dengan keluhan ada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah mastitis, amame, engorgement, fidget disease, fibrideanoma. Di sini kita harus tahu dari ciri-ciri dari setiap pilihan ganda, karena nanti kalau misalnya kita salah ngejawab di awal, itu ke belakangnya itu biasanya juga ikut-ikutan salah. Yang pertama, mastitis. Mastitis kita tahu kalau ini adalah salah satu jenis infeksi yang terjadi di payudara dan biasanya terjadi pada ibu yang menyusui gitu. Yang kedua, seamame. Kalau seamame biasanya tanda-tandanya ada nyeri. Jadi si benjolannya itu nyeri. Sedangkan ini ibunya tidak nyeri, berarti bukan seamame, dan ibunya juga kan tidak menyusui, berarti bukan busui. Nah, kalau engorgement itu adalah payudaranya bengkak. Jadi dia tuh bengkak. Jadi biasanya ini tuh terjadi sebelum ke mastitis. Jadi ini tahap pertama. Dari sini kalau dibiarkan itu biasanya jadi mastitis, dan ini juga kan terjadi pada ibu menyusui. Jadi ini jelas bukan. Kemudian yang D, fidget disease, itu adalah ini tuh sejenis kanker yang terjadi di puting dan areola. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa benjolannya bukan di puting dan areola, berarti ini bukan. Sedangkan sebenarnya ini salah ya, harusnya fibroadenoma. Harusnya fibroadenoma. Jadi ini tuh adalah salah satu jenis tumor jinak. Ini tumor jinak, terus tidak ada sakit, tidak ada nyeri tekan, kemudian mudah digerakkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, data penunjang yang sesuai dengan kasus yang di atas yang perlu dikaji adalah riwayat fibroadenoma itu kan bukan penyakit akut ya. Dia juga bukan penyakit kronis, dia bukan penyakit menular, dan dia juga bukan penyakit menahun. Berarti dia yang harus kita kaji adalah ini, penyakit keturunan, karena biasanya ini faktor predisposisinya itu adalah ada riwayat keturunan. Deteksi dini yang dapat dilakukannya adalah, nah ini deteksi dini. Balik lagi, sebenarnya di sini sadari benar, mamografi juga benar, karena di sini buat melihat tumornya itu seperti apa. Tapi karena ini di sini deteksi dini, berarti jawabannya adalah sadari, sadar payudara sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nomor 14, pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya N adalah EKG, USG, ronsen, lab darah, mamografi. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah ini ya, mamografi. Nyonya N umur 21 tahun, ini masih kasus yang sama. Untuk pertanyaan nomor 15, yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu kolaborasi dengan A. Dokter obgyn, dokter bedah, dokter internal, dokter onkologi, dokter pediatri. Nah, untuk Nyonya N ini kita berkolaborasinya adalah dengan dokter bedah, karena prosedur pembedahannya dilakukan oleh dokter bedah. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nona A umur 35 tahun datang ke BPS ingin periksa payudara sebelah kiri dan terdapat benjolan yang semakin lama
semakin membesar, sulit digerakkan, dan terasa sakit. Nih, ini nona A, berarti di sini nunjukin kalau si pasien itu belum menikah, usianya sudah 35 tahun. Kita lihat pertanyaannya ya. Berdasarkan data di atas, kemungkinan nona A menderita fidget disease, enlargement, kanker payudara, fibroadenomame, kista adenomame. Oke, tadi kita sudah tahu kalau fidget disease itu salah satu CA yang terjadi di puting dan areola. Sedangkan ini tuh adalah pembengkakan payudara akibat ASI. Jadi ini kan jelas bukan, yang ini juga bukan. Nah, kemungkinannya adalah kanker payudara. Kenapa saya bilang kanker payudara? Karena di sini ada terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kalau fibroadenomame ini itu tidak ada nyeri dan mudah digerakkan. Nah, sedangkan kalau kista juga sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masih kasus nona A. Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah bed rest, kemoterapi, mamografi, rujuk ke rumah sakit, perbaikan nutrisi. Di sini jelas yang boleh dilakukan oleh bidan. Bed rest bisa, tapi kan ini karena kasusnya adalah kemungkinannya adalah CA, berarti yang kita lakukan adalah rujuk ke rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya, penyakit nona A termasuk golongan akut, infeksi, benigna, menular, herediter. Akut ini bukan akut ya. Terus infeksi juga merupakan bukan salah satu penyakit infeksi. Nah, kalau benigna ini adalah dia itu tumor jinak. Bukan juga karena kemungkinannya adalah CA mame. Menular, kanker juga tidak menular, tapi kanker merupakan salah satu penyakit herediter. Jadi penyakit yang diturunkan atau salah satu faktor predisposisinya itu adalah dari keturunan. Jadi jawabannya adalah E. Pertanyaan selanjutnya, untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis, perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh A. Ayahnya, nenek dari ayahnya, teman akrabnya, saudara sepupu ayah, atau ibu atau nenek dari pihak ibu. Nah, tadi kalau pertanyaan selanjutnya kita nggak tahu itu salah satu penyakit apa, kita bisa lihat pertanyaan yang di bawahnya. Di sini jelas banget pertanyaannya tuh nunjukin kalau penyakit ini adalah penyakit herediter. Jadi jawabannya itu yang pas nomor 18 itu pasti yakin jawabannya adalah herediter karena faktor keturunan. Nah, untuk jawaban nomor 19 di sini kalau untuk CA mame itu kemungkinannya adalah ibu atau nenek dari pihak ibu ya, diturunkan dari pihak ibu. Kemudian pertanyaan nomor 20, predisposisi timbulnya penyakit pada kasus nona A adalah umur, tidak menikah, faktor keturunan, tidak hamil atau tidak menyusui, sering melakukan manipulasi payudara. Oke, kalau di sini mungkin umur betul ya, karena usianya sudah tua. Tidak menikah karena dia nona, betul. Faktor keturunan ya, karena di pertanyaan sebelumnya dijelasin. Kemudian tidak hamil, tidak menyusui, ini jelas karena dia tidak menikah kan. Berarti jawabannya E. Kenapa E? Kalau menurut saya ini kayaknya pertanyaannya yang salah ya. Harusnya di sini kecuali. Nah, benar. Jadi kadang kalau ada namanya juga soal bikinan manusia ya. Jadi kalau saat kita tes SKB, kita yakin nih jawabannya kok banyak banget yang benar. Kita yakin itu jawabannya semuanya benar gitu.
tapi ada salah satu jawaban yang nggak benar. Nah, kemungkinan itu pertanyaannya adalah kecuali, cuman mungkin salah ngetik atau bagaimana lah, saya kurang tahu. Jadi kalau buat aku sih, milihnya daripada yang 1 sampai dengan 4-nya kita yakin itu semua tipenya sama, ada satu yang nyempil beda, saya milihnya yang E gitu. Nah, alhamdulillahnya saya bisa lulus juga sih sebenarnya mah. Jadi milihnya kita yang E ya, karena kemungkinan ini pertanyaannya adalah kecuali. Nah, itu dia contoh soal dan pembahasan tes SKP Bidan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.